Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Bianca. Saya dari Prodi PAUD semester 6, mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAUD. Dosen pengampu Ibu Yayusri Yunita Rahayu MPD, Kampus Universitas Pancasakti. Pengembangan kurikulum menurut Suparlan adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum dapat dihasilkan menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Orientasi dari masing-masing landasan kurikulum ada 4. Yang pertama, landasan filosofi kurikulum. Filsafat membahas segala permasalahan manusia termasuk pendidikan, yang disebut dengan filsafat pendidikan. Filsafat memberikan arahan metodologi terhadap praktek pendidikan. Kemudian praktek-praktek pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan. Yang kedua, landasan psikologis kurikulum. Psikologis merupakan salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum yang harus dipertimbangkan oleh para pengembang. Kondisi psikologis adalah kondisi karakteristik psikofisik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya dalam lingkungan. Anak didik merupakan individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Tugas utama guru adalah membantu mengoptimalkan perkembangan peserta didik tersebut. Yang ketiga, landasan sosiologis. Dalam proses pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik masyarakat di mana kurikulum itu akan dilaksanakan. Setiap sistem sosial masyarakat pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi bersumber dari hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum, sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kontribusi dari landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis, menentukan arah dan tujuan pendidikan, menentukan isi dan materi pembelajaran, menentukan strategi dan cara mencapai tujuan. Kontribusi dari landasan psikologis. Dalam menerapkan landasan psikologi dalam proses pengembangan kurikulum diharapkan dapat diupayakan dengan relevan dengan hakikat peserta didik maupun dari segi materi atau bahan yang harus diberikan atau dipelajari peserta didik, maupun dari segi penyampaian dan proses belajar serta penyesuaian. Yang ketiga, kontribusi sosiologis. Mengadakan revisi dan perubahan sosial, mempertahankan kebebasan akademis dan kebebasan melaksanakan penelitian ilmiah, mendukung dan turut memberikan kontribusi kepada pembangunan, menyampaikan kebudayaan dan nilai-nilai tradisional serta mempertahankan status quo, membimbing dan mendisiplinkan jalan pemikiran generasi muda, mendorong dan mempercepat laju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kontribusi dari landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi yang akurat. Yang keempat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Tujuan dari pengembangan kurikulum. Menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum itu bertujuan untuk merumuskan suatu proses dinamika yang dapat menjawab tantangan terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di dalam pemerintahan dan bersifat umum. Konten atau isi dari landasan pengembangan kurikulum adalah merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Aktivitas pengembangan kurikulum merupakan langkah-langkah untuk mengembangkan suatu kurikulum, untuk menghasilkan kurikulum atau menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Dalam pengembangan kurikulum terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.